Royes. Ah, kamu, Don. Jadi saya terus bawa mobil ke bengkel, Pak. Kau dulu aja, Don. Oke. Yuk, Don. Yuk. Dah. Ya, halo, Geraha Loka, selamat pagi. Oh, Pak Firmannya sedang ada tamu. Bisa saya bantu? Iya. Bisa telepon 10 menit kemudian? Iya. Pagi, Bang. Pagi. Kamu masih berangkat sama-sama Doni? Iya, Bang. Ren, rasanya kurang baik kalau ada hubungan istimewa dalam satu lingkungan kerja. Kami cuma bersahabat kok, Bang. Ya, kalau hanya sekedar persahabatan saja. Abang tidak perlu tanyakan. Hanya abang lihat, kalian bergaul sudah lebih dari bersahabat. Maaf, Bang. Pak Jamalnya sudah menunggu di luar. Oh ya, suruh dia masuk. Baik, Bang. Silakan, Pak. Ya. Pagi, Pak Firman. Pagi. Silakan. Makasih. Don, kayaknya Bang Firman nggak suka kalau kita jalan bersama. Menurut kamu gimana? Ya. Kok pusing amat sih? Suruh aja Bang Firman beli mobil khusus buat kamu. Berapa banyak yang diperlukan suntikan dana? Sekitar 100 D, Pak. Setahun saja. Kembali modal. Saya akan pelajari proposal ini. Dalam waktu dekat, akan saya kirim orang saya untuk riset di lapangan. Iya. Doni, kemari sebentar. Iya Bang, saya segera ke sana sekarang. Riz, tolong koreksi dulu ya, kayaknya ada yang nggak bener nih. Iya. Siang Bang. Siang. Kamu pelajari proposal ini. Besok kamu ke Indramayu, meninjau proyek tambak udang Pak Jamal.
Kuberi waktu 1 minggu untuk mengadakan riset. Biayanya bang? Ajukan saja. Baik bang. Permisi. Ya. Asik dong. Keluar kota, tugas sambil refreshing. Yus. Kalau bisa sih gua tolak. Namanya kenapa? Kenapa lo? Dari proposalnya aja gua udah tahu bahwa proyek ini tuh nggak visible. Buat apa pakai ngeriset segala? Cuma buang-buang duit. Lo ngerti kan? Ya, mungkin bos punya pertimbangan lain. Iya Don, turutin aja apa maunya. Don, lo tidak boleh begitu dong. Bagaimanapun Mbak Firman itu atasan kita. Oke. Kalau dia kasih tugas gua tanpa ada pretensi apa-apa, gua nggak ada masalah. Namanya kenapa? Cuma ada satu faktor. Dia hanya ingin memisahkan gua sama Reni. Kalau gitu hanya kau yang tahu solusinya. Silakan. Kamu seneng ya ninggalin saya? Ya, sebetulnya aku nggak suka bekerja di bidang seperti ini. Aku lebih suka kerja yang bergerak di bidang entertainment. Ya, suka nggak suka. Namanya kerjaan. Belanjaan ini cukup untuk 3 hari, Don. Biar kamu nggak repot. Pulang dulu, Mbak. Nggak pulang bareng? Situ duluan aja deh. Lo kenapa? Hmm. Oh, kalau gitu aku duluan ya. Tengoklah Pak, betapa indah dan cantiknya negeri kita ini. Dengan suntikan dana dari perusahaan Bapak, tambak udang Pak Jamal ini bisa bersaing dengan tambak udang yang lainnya yang ada di sini. Ya memang. Tapi faktor human resources perlu mendapatkan perhatian. Apa pula itu? Teknologi canggih tanpa sumber daya manusia yang cukup terampil hanya awal sebuah kebangkrutan. Bapak ini bisa saja. Sebetulnya kalau tidak penting sekali. Aku tidak setuju kamu ambil cuti. Saya sudah rindu dengan nenek saya, Bang. Sama nenek apa sama Doni? Sepertinya di otakmu, laki-laki cuma Doni. Oke lah, kalau itu mau kamu. Asal kamu tahu saja, abang kecewa. Kalau begitu, terima kasih, Bang. Kamu serius mau nyusul Doni? Why not? Ya, kasmaran sih oke-oke saja. Tapi jangan emosional dong. Masa mesti tinggalin kerjaan? Boleh dong, cewek nyusul cowoknya. Kan kita punya hak dan kewajiban yang sama. Yuk ah. Ngapain kamu kesini? Kangen. Jangan sentimental. Cinta itu tidak semata-mata harus pakai rasa. Pakai logika. Pikirin dong kerjaanmu. Malas gua kerja.
Gua nggak tahu maunya Bang Firman itu apa. Mungkin suka sama kamu. Idih, amit-amit deh Don. Biar dia direktur, bukan tes gue. Jadi tesnya bagaimana? Yang kayak kamu. Kalaupun dia miskin, Kan ada upaya untuk mengangkat kemiskinan, Don. Boleh dong kalau aku tinggal tempat kamu. boleh aja. Don, kamu capek ya? Aku terima pengunduran dirimu. Mudah-mudahan sudah kau pertimbangkan dengan akal sehat. Oke, itu hakmu. Terima kasih, Bang. Riz, maafkan aku ya kalau aku ada kesalahan. Aku jalan dulu ya. Don, kalau sampai di Jakarta, beri kabar ya. Memangnya kenapa? Khawatir? Ya, so pasti dong. Ya, kali aja imannya menipis. Sorry. Gimana dong ya? Tenang aja, Dep. Kelihatannya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuma terkilir sedikit.
Kalau ada apa-apa, ini kartu nama saya. Ya, yuk. Mau minum kopi, Dep? Boleh deh, Mah. Papa kemana, Mah? Lagi main golf. Emangnya diskotiknya tutup jam berapa, Dep? Tutupnya sih jam 2. Tapi enakan pulang pagi. Soalnya kalau malam banyak hantunya sih, Mah. Hantunya genit-genit lagi pakai dasi. Ada Mama. Kalau Papa pulang, bilangin sama Papa, saya nabrak orang. Hah? Biar Papa nggak kaget. Masya Allah, siapa yang ditabrak? Nggak tahu tuh, tapi nggak apa-apa kok. Om, Don, kirain siapa? apa kabar Om? Baik. Tolong awasi ya, Dek. Ayo kita ke sana. Gimana, Don? Kerjamu di Cirebon? Payah Om, banyak intrik. Ini saya mau coba fight di Jakarta. Jakarta ini sumpah. Jangankan untuk fight. Nafas saja susah. Memang sih Om, tapi saya ada keahlian. Keahlian saja belum cukup. Hidup di Jakarta ini orang harus elastis kayak karet. Ya, sementara belum dapat kerja, boleh saya tinggal di rumah Om? Oh, boleh. Ayo ke rumah Om. Permisi Pak. Mari. Kamu ini mau jadi apa? Nggak tahu, Pak. Belum Dewi pikirin. Mau jadi generasi santai? Generasi yang sudah dipotong belum dijahit? Percuma saja Papa berjuang, membangun, kalau yang mewarisi macam kamu. Papa maunya apa sih? Maunya apa sih? Coba lihat cara kamu berpakaian. Apa layak dipakai di sini? Itulah Papa, selalu menilai orang dari fisik, tidak jiwanya. Selalu berpikir tentang material, tidak moral. Sudah bisa ngomong kamu.
Urakan, cuek, hura-hura, itu hanya proses, Pa, bukan tujuan. Papa sih nggak pernah menyimak arus bawah. Baru punya anak 2. Untuk setiap bulan saja sudah sulit. Mana belanjaan naik terus. Sementara gaji papa segitu-segitu saja. Skak, Bagaimana aku bisa membaginya? Besok aku perlu duit. Untuk bayar servis mesin cuci, bayar arisan, sekolah anak-anak. Heran. Kalau jadi bini itu ngomelnya jangan terus-menerus. Kenapa sih? Lelaki baru pulang, jangan cemberut, ya. Kasih dong senyuman, wajah manis, bikin kopi. Kalau soal duit mah gampang. Ntar kalau sudah berdua di ranjang. Jalan, Don. Papa bilang, suami yang baik itu kalau pulang kerja siap menghadapi pekerjaan lain di rumah. Wah, itu dia tuh. Ayo. Apa kabar lu semua? Aduh, kemana kita aja berantem lo? aja lu di sini, gua. Aduh, ayo. Acara udah mulai nih. Oke. This place is operating with 11% in uncollectibles. How do you explain that? Cost of doing business, Mr. Luca. Well, that's not acceptable. Every casino has uncollectible. Jadi papa nggak pulang? Bukannya nggak pulang, Ma. Papa malam hari ini ada pertemuan dengan orang-orang DPR di Pulau Putri. Jadi kesimpulannya nggak pulang kan? Iya. Kalau terus-menerus begini, rasanya mama nggak tahu sampai kapan bisa bertahan. Dot, ya Om. mau kemana? Pagi-pagi kok sudah siap-siap. Ada janji sama teman-teman Om. Jangan diambil hati. Perempuan memang lagunya begitu. Kalau tidak ngomel, bukan perempuan. Emang punya janji Om. Halo, bisa bicara dengan Pak Majid? Oh, sudah pindah ya? Terima kasih ya. Debbie sudah cerita semua pada Om. Tapi Om sibuk. Ke rumah aja. Kalau masih perlu perawatan, tinggal saja di rumah. Baik Om. Mari Pak. Bapak pulangnya nggak tentu.
Kalau Debbie semenjak disuruh mengelola diskotik oleh papahnya, pulangnya selalu pagi. Ya, ibu sendiri nggak tahu apa yang diurusi. Kalau begitu, biar sajalah Bu. Lain kali saya datang kembali. Permisi. Mari. Matius, aku mau berhenti kerja ah. Loh, kenapa? Habis Bang Firmannya rese. Apa sudah kamu pikirkan? Cari kerja itu susah loh. Ya, bagiku ketentraman jiwa di atas segalanya. Ya, kalau memang itu maumu. Up to you. Penny tidak bicara banyak, Bang. Ia hanya titip surat pengunduran diri ini, Bang. Kamu tahu apa motifnya dia mengundurkan diri? Kurang jelas, Bang. Apa ada perusahaan lain yang memberikan salary lebih besar? Kurang jelas, Bang. Kurang jelas? Kamu selalu memberikan jawaban kurang jelas. Kurang jelas. Tidak jelas. Jadi yang jelas itu apa? Sepulang kerja nanti aku langsung mencari Doni. Dia kan sudah dewasa. Ngapain dicari? Kamu jangan begitu. Dia kan keponakanku. Dulu waktu saudara-saudaramu datang dari kampung dan berminggu-minggu menginap di sini, aku tidak pernah ngomel. Sudahlah, aku mau ke proyek. Ada material datang. Udah dong. Kamu jangan terlalu Saya banyak udah minum. biasa minum kok. Santai aja. Kenapa muka lu kusut, Dik? Cemburu? Tenang aja kamu, Dik. Kan masih ada kita-kita. Ah, kalau si Debbie sih, gue nggak pikirin. Emangnya gue pikirin? Ah, Lalu, kenapa lo boring? lu kayak nggak tahu aja. Babenya kan lawan bahasa kita. Awas deh. Sudah aku bilang, kurangi minum. Ya, setidaknya mengurangi masalah. Siapa sih yang nggak punya masalah? Masalah itu adalah mata rantai kehidupan. Bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Kita harus hadapi. Sok tua lu.
Papa sudah tahu hubungan kalian. Tapi karena dunia berputar cepat, maka apa yang kalian perbuat harus punya nilai tambah. Maksud Papa? Kamu punya sarana, Doni punya keahlian. Jadi apa salahnya kalau dikawinkan? Maksud Om, saya yang harus memanage diskotiknya bukan? Why not? Wow. Yes! Aku mau usul sama papamu Usul apa? agar di mana perusahaan PMA menanamkan modalnya dibangun tempat hiburan semacam ini, Memangnya kenapa? agar anggaran pengeluaran orang-orang asing di sini sebagian besar dibelanjakan di negeri kita. Jadi rupiah kita tidak banyak keluar. Kadang-kadang kamu pinter juga. Oke, nanti saya usulkan sama Papa ya. Yes. Ini juga proyek Papa. Kalau kamu bisa ambil hatinya, pasti Papa ngasih. Tinggal tergantung kamu. Ya, prospeknya sih bagus. Tinggal bagaimana memanage-nya aja. Oh ya? Lo tahu etika pergaulan nggak? Gue tahu. Saling menghargai, saling menghormati, dan saling. Dan lo tahu juga hubungan gue sama Debbie. Nggak tahu. Yang gue tahu, hubungan gue sama Debbie oke-oke aja. Dasar bajingan lokal. Bangsat lo. Lagi lo. Apa lagi lo? Dik! Ih, jangan bikin kasus dong. Satu kasus saja belum selesai, udah mau bikin kasus lain. Ingat bokap dong, Ki.
Sebentar ya. Aku nggak suka Diki masih mempergunakan cara primitif untuk menyelesaikan masalahnya. Gak apa-apa. Orang Jawa bilang, Cerbasuki mau beo. Setiap tujuan pasti punya resiko. Tujuanmu apa? Perang. Perang untuk menghadapi kemiskinan lahir. Dan juga untuk menghadapi kemiskinan batin. Apa sudah kamu pikirkan untuk menyusul Doni ke Jakarta? Naluriku sebagai perempuan mengatakan iya. Ih. Ih. Bentar ya, ada tamu ya. Selamat sore. Selamat sore. Apa betul Doni tinggal di sini? Anda siapa? Saya Matius. Dan ini Reni. Pacarnya ya? Ya, begitulah. Silakan masuk. Duduk dulu deh. Terima kasih. Don, tuh ada cewek lu di depan. Siapa? Enak aja kamu kalau ngomong. Lihat aja sendiri. Ada aja. Ren, dari mana kamu tahu aku di sini? Kamu keterlaluan, Don. Kenapa? 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 Mana tanggung jawabmu sebagai laki-laki? Kamu harus ngerti dong, Ren. Kamu kan sudah janji untuk tidak emosi. Ren, ini Jakarta, di mana manusia selalu menyelamatkan diri dari segala persaingan. Iya memang. Tapi bukan berarti lari dari tanggung jawab begitu saja. Permisi, asal tahu saja. Don, kita kan sama-sama laki-laki. Dan kita tahu bahwa setiap wanita itu sangat mendambakan tanggung jawab dan kesetiaan. Apa yang Reni bisa harapkan dari kamu? Kalau begitu caranya. Halo, Ya halo. Diki nih. tumben lo telepon gue. Ada apa? Posisi lu di mana, Ki? Jalanan. Lu datang ke sini deh. Ngapain gue datang ke sana? Bukannya lo lagi sibuk sama si Doni? Gue ada perlu nih, Ki. Gak biasanya lo ada perlu mendadak kayak gini. Biasanya kalau gue telepon lo selalu bilang Gue serius nih, Ki. oke deh. Bener ya? Gue tunggu ya. 15 menit ya. Gue tunggu ya. Oke? Dah.
kemana kamu? Suka-suka gua dong. Mau kemana kita? Kali ini kamu yang menentukan. Mau ke puncak, mau kemana, terserah kamu deh. Oke. Kenapa? Kurang puas? Enggak juga. Kenapa kamu nanya begitu? Rasanya apa yang telah kita perbuat seolah-olah bagimu tidak ada apa-apa. Itu hanya perasaan kamu saja. Dep, aku perlu menjelaskan sesuatu padamu. Gak perlu. Wanita yang datang dengan sorot mata minta pertanggungjawaban. Ekspresimu sudah lebih dari penjelasanmu. Tunggu dulu, Dep. Kamu ingat bahwa kita terikat perjanjian kerja dengan papamu? It's your business. Anda sendiri yang tahu bagaimana sebaiknya. Oke? Bu, saya ingin pamit, Bu. Ya, namanya juga kehidupan, Nak. Sampaikan salam saya sama Bapak, Bu. Iya. Debbie. Deb. Debbie. Deb. Debbie. Bi. Aku pergi dulu ya. Terserah.
kawin. Dari dulu, Om sudah sarankan. Kamu harus kawin. Harus kawin. Agar pola pikirmu jadi lain. Kalau kau punya istri, kamu akan lebih dewasa cara berpikir. Paham? Kawin sih gampang, Om. Nyebutnya pendek sekali. Tapi menjalankannya sangat panjang, Om. Saya nggak mau berpikir tentang itulah. Saya pergi dulu, Om. Kamu mau kemana? Entahlah. Hati-hati di jalan. Baik. Kenapa? Pasti kamu sedang galau. Enggak juga. Emangnya kenapa? Perempuan, kalau sedang gelisah, pasti kompensasinya merokok. Walaupun dia bukan perokok. Kok kamu tahu kalau aku bukan perokok? Seorang perokok selalu siap dengan korek apinya. Dan sekarang tujuan kamu mau kemana? Waikambas. Mana? Waikambas antar turis. Kamu guide ya? Pemandu wisata. Oh ya? Oh, smiling. Biasanya pemandunya murah senyum. Tapi kok kamu cemberut? Saya hanya tersenyum kalau ada relevansinya. Kamu sendiri mau kemana? Cari kemungkinan. Kemungkinan apa? Ya, kemungkinan yang ada relevansinya untuk masa depan saya. Oh, mikir masa depan juga ya? It's always. Karena hidup saya mempunyai filosofi. Kemarin adalah kenangan, hari ini kenyataan, dan besok adalah harapan dengan segala kemungkinannya. Boleh juga filosofinya kalau diamalkan. Kenapa? Kalau juga? Memangnya kenapa? Laki-laki biasanya kalau sedang boring suka banyak minum, walau bukan peminum. Kalau sama-sama boring, kenapa kita nggak bersatu aja? Gampang sekali. Jangan salah tafsir. Bersatu dalam hal apa dulu? Dalam hal apa? Cari solusi untuk mengatasi kegalauan itu. Oke? Insya Allah. Yuk Mbak, jalan dulu ya. Malam mingguan nih ya.
lama nunggu? Ya lumayan juga. Di tempat ini, aku pernah merencanakan membangun sarana entertainment di Freeport Irian Jaya. Tapi semuanya kandas. Karena penyandang dananya masih labil mengambil keputusan. Siapa penyandang dananya? Papanya Debbie. Cewek yang pernah aku cerita padamu. Kamu dengar gak sih? Aku saya lagi ngomong. Hargain dong. Itu berarti aku nggak suka kamu talking bullshit. Terlalu berharap sesuatu yang masih jauh di luar jangkauan. Silakan diminum. Terima kasih. Cita-cita, harapan, idealisme mutlak dipunyai setiap orang. Dan bukan talking bullshit. It's okay. Tapi dalam menentukan langkah, setiap orang harus berpijak pada pijakannya yang realistis. Maksudnya, supaya siap kalau menginjak lumpur atau kerikil. Sebagai cewek, aku rasa kamu terlampau ekstrim dalam menilai suatu permasalahan. Tapi aku suka kamu lain dari cewek-cewekku sebelumnya. Ya, ada 8 laki-laki yang pernah bilang begitu. Dan kamu yang ke-9. Gimana lamarannya, Don? Besok baru wawancara. Kayaknya ngopi enak nih. Airnya lagi dimasak. Kamu pintar sekali. Dari dulu aku selalu mendambakan wanita yang tanggap dalam situasi macam ini. Tapi aku paling benci sama cowok yang baik hanya karena ada maunya. Oh ya? Sebentar ya, kayaknya airnya udah matang. Sebagai laki-laki, kamu jangan cepat nyerah. Laki-laki yang sukses itu biasanya tahan hujan dan gak mundur karena guntur. Ya, asal jangan banjir dan tanahnya longsor aja. Kamu kok susah sih diajak ngomong serius? Stres gua. Stres kenapa? Kamu tahu nggak? Orang yang nganggur itu lebih stres daripada orang yang punya pekerjaan sesibuk apapun. Cuciannya, Mbak. Tolong beliin itu dong.
Mau beli apa, Mbak? Itu softtek. Oh, yang untuk anu itu ya, Mbak? Culun banget sih lo. Kenapa? Kecewa? Kan bisa lain kali. Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Nyonya Suryani Suja menyatakan kaum wanita di DKI harus mampu mengenali dan menanggulangi stres secara dini agar tercapai kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hal itu dikemukakan Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Don. Nyonya Suryani Suja ceramahnya pada seminar sehari meningkatkan Don, kemampuan diri wanita anterin gue ke kantor dong. yang berlangsung Nantilah. hari ini. Lagi macet-macetnya nih. Jam berapa sekarang? Dalam kesempatan tersebut menyarankan Udah jam 9. Kapan Jakarta nggak macet? selain itu juga Ayo dong, gue udah janji nih. menyeimbangkan mental dalam menghadapi tantangan hidup. Ketua Tim PKK DKI Jakarta itu juga menekankan pentingnya kaum wanita mengembangkan kepribadian di segala bidang kehidupan, baik lingkungan rumah tangga maupun keluarganya. Halo? Ya? Tolong pajarin gue dong. Habis cowok gue suka lelet sih. Bener ya? Yuk. Halo. Halo, nggak kuliah lo? Iya. Pagi-pagi udah mainan telepon. Pasti teleponin cowok. Wan, beliin gua rokok. Rokok apa? Jarum super ya. Ya. Ada tamu dari Jepang minta diantar ke Museum Bahari. Soraya sudah tunggu di kantor. Ayo dong mandi. Lamaran ditolak, itu bukan berarti nasib kamu jelek. Mungkin bukan bidang kamu yang mereka butuhkan. Jangan pesimis dong. Dulu juga aku begitu. Sekarang ini, wanita cantik dengan sedikit otak cemerlang lebih mudah mendapatkan kesempatan bekerja. Kamu tahu nggak apa sebabnya? Emang kenapa? Ya, karena para eksekutif yang mengambil keputusan rata-rata lelaki setengah baya. Yang lebih senang bawahannya kalau wanita cantik. Kamu jangan a priori begitu dong. Nggak semuanya begitu kok. Memang, tidak semua. Tapi mayoritas. Kalau cari kerja saja susah, gimana mau kawin sama kamu? Perkawinan itu adalah niat. Bukan dari ada kerja atau tidak. Ada duit atau tidak. 100. Dengan niat ada usaha, dengan usaha ada solusi. Kamu mau kan kawin denganku? Ya, kita pikirkan kemudian. Aku menilai seseorang bukan dari kata-katanya, tapi dari perbuatannya. Kalau kamu memang serius, lamar dong aku. Oke, aku siap.
Ada siapa aku harus melamarmu? Ren, tadi siang Doni telepon. Katanya malam ini dia berangkat dari Jakarta. Mas, Doni adalah masa laluku yang hitam yang sudah kukubur dalam-dalam. Tidak perlu diungkit lagi. Loh, kamu kok jadi sewot begitu? Aku kan hanya mau memberitahu supaya kalau tiba-tiba dia datang, kamu sudah siap. Nggak ada yang perlu dipersiapkan lagi, Mas. Untuk masa laluku yang sudah kukubur. Hari ini aku bahagia bertemu kamu. Seorang adik yang sudah lama berpisah. Dan sekarang datang dengan penuh mandiri. Tapi abang kecewa. Laki-laki yang kau bawa ini. Yang kau perkenalkan sebagai calon suamimu. Tidak lebih daripada hanya seekor kucing dapur. Bicara abang sudah di luar etika. Saya datang karena saya sadar bahwa kita hidup dalam tatanan agama dan lembaga. Kalau sekiranya abang keberatan, ya sudah. Abang bukannya menolak lamaranmu. Abang minta waktu beberapa jam untuk mengambil keputusan. Kau datang lagi nanti jam 5. Ana tinggal di sini dulu ya. Abang masih kangen. Aku pergi dulu, Bang. Don? Kamu jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Masih nunggu Bang Firman? Itu urusan saya, Bos. Bang, saya jalan duluan. Mari Dik, saya duluan. Don, kalau sudah sampai di Jakarta, beri kabar ya. Mana tanggung jawabmu sebagai laki-laki? Gue cukup ngerti. Dan bisa gue maklumin semuanya. No problem lah.
Dalam hal ini, memang gue yang salah semua. Lu hati-hati aja Don, gue udah tahu semua. Apa rencana Firman? Kita kan sama-sama tahu siapa Firman. Oke deh, gue jalan dulu ya. Kenapa sih mesti dikasih tahu? Bagaimanapun kan dia teman kita juga. Apa salahnya kita beritahu dia? Abang tahu kan saya nekat? Ya, kenapa? Lihat, apa yang mau saya perbuat? Ana, apa yang kau lakukan? Abang gak usah tanya. Saya tahu rencana abang. Dari dulu abang gak pernah berubah. Ana, abang akan atur. Tenang, abang akan atur. Don, Terima kasih. Ada apa ini? Saya disuruh Pak Jamal, Bos. Sudahlah bang. Abang gak usah bersandiwara. Saya sudah tahu niat busuk abang. Don, abang menyanyiakan niat baik kami. Dengan atau tanpa restu abang, saya akan tetap nikah dengan dia. Ana, abang restui.